Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di channel kali ini aku akan bahas satu soal, yaitu tentang 60 soal psikotes yang paling sering muncul nih teman-teman saat interview. Nah, jadi di sini saya udah ada contoh soal sebanyak 60 yang harusnya dikerjakan dalam waktu hanya 30 menit. Nah, tapi di sini karena soalnya panjang teman-teman, nanti akan saya jelaskan secara detail. Di sini ada 60 soal, akan saya jelaskan secara detail supaya nanti teman-teman tuh tahu gimana cara menentukan jawaban yang benar. Nah, jadi nanti video akan saya bagi jadi 3 atau 4, dan disclaimer dulu bahwa soal ini sudah sesuai dengan kunci jawaban. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada yang berbeda dari jawaban yang saya kasih, penjelasan saya kasih, teman-teman boleh berpendapat, tapi siapa yang sudah saya sampaikan ini adalah jawaban yang sesuai dengan kunci jawaban yang seharusnya HRD pegang sebagai panduan. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soal yang pertama ya teman-teman, biar nggak terlalu lama. Di sini kita masuk contoh soal nomor 1. Kita baca dulu, mana dari kelima ini yang paling tidak mirip dengan 4 lainnya. Ya, jadi di sini ada A, itu ada beruang, kemudian ada ular, yang C sapi, D anjing, dan E harimau. Jadi kita harus menganalisa dari kelima hewan ini mana yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, beruang, kemudian ada sapi, anjing, dan harimau itu mereka hewan buas atau hewan yang berjalan dengan 4 kaki. Sedangkan ular itu tidak memiliki kaki. Maka jawaban untuk nomor 1 ini adalah yang B atau ular, karena ular berbeda dengan yang lainnya. Dari segi mana? Dari segi cara berjalan. Ular tidak memiliki kaki gitu. Sedangkan yang lainnya 4 kaki atau berjalan dengan kaki. Itu ya teman-teman, bisa dipahamin? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya nanti penjelasan saya terlalu cepat, teman-teman bisa putar videonya 0,75 kali ya, atau nanti diputar ulang supaya kalian paham. Oke, nomor 2 di sini, jika Anda mengatur kata-kata lin kecil, ini ada lin kecil, maka Anda dapat mendapat nama sebuah apa? Nah, kita susun nih. Lin kecil ini menjadi sebuah kata. Kalau saya lihat di sini, karena lin kecil maka dia menjadi kelinci. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kelinci itu adalah nama apa? Apakah nama lautan? Bukan. Negara juga bukan. Provinsi, kota itu juga bukan. Maka yang benar adalah yang E. Kelinci merupakan nama hewan. Oke, nah ini masih soal yang gampang-gampang ya teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 3 yang udah membutuhkan penalaran. Nah, di sini soal nomor 3, mana dari kelima gambar ini yang paling melengkapi kalimat gambar berikut? Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa nanti soal ini bisa kalian download di deskripsi, dan nanti saya akan kalian yang belum punya filenya bisa download atau minta WA-nya ke saya. Nanti akan saya kasih yang sudah ada coret-coretannya supaya itu bisa buat bekal kalian belajar. Oke, yuk kita lihat dulu di sini. Jika ada ini belah ketupat adalah persegi panjang yang dibagi menjadi 2. Atau bisa juga di sini kayak gini teman-teman. Di sini ada segitiga sebanyak 2. Kemudian di sini ada persegi sebanyak 2. Nah, pertanyaan di sini adalah, kita lihat di sini, dari segitiga menjadi persegi. Segitiga berubah menjadi sebuah persegi. Pertama itu ya. Kemudian di sini kalau kita lihat arahnya, segitiganya itu dia atas bawah. Kemudian perseginya itu dia berubah menjadi kiri kanan. Maka dia ada pergeseran kalau dari atas bawah menjadi kiri kanan. Nah, kita gunakan sifat kedua ini teman-teman. Dua sifat ini. Maka kita bisa tahu jawaban ini. Di sini ada persegi, maka dia akan berubah menjadi segitiga. Nah, pertanyaannya, kalau di sini itu perseginya itu atas dan bawah ngadepnya, maka dia harusnya akan berubah kalau dari atas bawah ke kiri kanan. Maka nanti segitiganya akan berubah menjadi kiri kanan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, mana gambar yang tepat? Yang tepat adalah yang D. Maka jawaban untuk soal nomor 4, itu nomor 3 adalah yang D. Bisa dipahami ya? Jadi kita lihat dulu di sini, dari segitiga berubah menjadi persegi, sifat nomor 1. Kemudian di sini atas bawah menjadi kiri kanan, sifat nomor 2. Maka kita bisa lihat gambar ini dan ikutin sifat kedua ini. Maka ketemu jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4.
Di sini mana dari kelima ini yang paling tidak mirip dengan 4 soal lainnya? Nah, ini hampir mirip seperti soal nomor berapa tadi? Nomor 1 ya. Nah, kita akan lihat dulu di sini ada kentang, jagung, apel, wortel dan kacang. Nah, di sini apel, jagung, wortel, kacang dan kentang itu termasuk jenis apa, teman-teman? Kan itu jenis buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua itu sayur-sayuran atau di situ buah-buahan atau ada yang berbeda? Kalau kita lihat harusnya di sini tuh hanya apel yang termasuk ke dalam buah-buahan, sedangkan kentang, jagung, wortel dan kacang itu merupakan sayuran, kategori masuk ke sayuran. Maka yang berbeda adalah apel karena apel merupakan buah-buahan. Yang lainnya adalah sayur kayak gitu. Bisa dipahamin ya? Jadi kita cari tahu dulu karakteristik dari kelima bahan ini, termasuk yang berbedanya apa, sifatnya apa kayak gitu. Bisa dipahamin? Ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini hampir mirip seperti nomor 3. Mana dari kelima gambar ini yang paling melengkapi kalimat gambar tersebut? Kita lihat dulu, jika ada segitiga di sini potong-potong, terpotong-potong gitu, adalah persegi yang utuh. Nah, jadi kita dapat dua sifat. Sifatnya adalah dari segitiga menjadi persegi, dari potong-potong menjadi lurus. Nah, kalau di sini maka persegi yang terpotong-potong ini harusnya menjadi apa? Kalau tadi segitiga menjadi persegi, berarti kebalikannya, persegi menjadi segitiga. Nah, karena di sini potong-potong harusnya menjadi lurus. Maka harusnya jawabannya ketika di sini persegi akan menjadi segitiga yang lurus. Bisa dipahamin? Maka jawabannya tepat adalah yang B. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 16. Nah, di sini teman-teman, saat ini John berumur 12 tahun, yaitu 3 kali lebih tua dari adiknya. Maka berapa umur John saat umurnya 2 kali lebih tua dari umur adiknya? Nah, pertama-tama kita akan cari dulu umur John itu berapa dan umur adiknya berapa. John di sini umurnya adalah 12 tahun. Kemudian adiknya adalah dia 3 kali lebih tua. Berarti adiknya adalah 12 dibagi 3 umur John. Maka 12 dibagi 3 yaitu 4 tahun. Nah, kita udah tahu nih rumus adiknya berapa, umur adiknya berapa, umur Johnnya berapa. Kalau kita akan mencari tahu berapa umur John saat umurnya 2 kali lipat umur dari adiknya, maka kita bisa tahu dari umur adiknya yaitu 4 tahun ditambah berapa, kita ibaratkan sebagai huruf X. Ditambah berapa sama dengan setengah umurnya John sekarang ditambah berapa tahun. Harusnya tambahannya sama ya, berarti tambah X. Nah, dari ini kita bisa hitung dulu. Di sini 4 plus X berarti 4 plus X. Kita ulangin biar jelas. 4 plus X. Jadi X yang bisa diubah apapun ya, bisa Y, bisa X, bisa terserah kalian itu. Kemudian di sini ada setengah kali 12, hasilnya adalah 6. Setengah kali X, maka plus setengah X gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, di sini X sama dengan 4-nya dipindah ke sebelah kanan, berarti 6 dikurangin, ini kan plus ya, berubah menjadi min karena pindah ruas. Maka plus 4 menjadi min 4 ditambah setengah X. Maka X sama dengan, ini dikurangi menjadi 2 plus setengah X. Nah, sekarang X-nya pindah. Di sini plus setengah X, maka kalau dipindah menjadi dikurangin setengah X, maka X dikurangi setengah X, maka menjadi 0,5X sama dengan 2. Maka nilai X sama dengan 2 dibagi 0,5. 2 dibagi 0, hasilnya adalah 4. Nah, jadi nanti kita akan ketemu umur John sama adiknya itu 2 kali lipat ketika 4 tahun dari sekarang. 4 tahun dari sekarang. Maka sekarang kita bisa tanya berapa umur John saat umurnya 2 kali lebih tua dari adiknya. Sekarang John umurnya adalah 12 tahun. Maka 12 tahun ditambah 4 tahun
ditambah 4 tahun, 4 tahun ini ya, dari hasil ini ya, maka hasilnya adalah 16 tahun. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Bisa dipahamin? Pertama-tama kita cari tahu dulu umur John sekarang berapa, umur adiknya berapa. Terus pakai rumus ini, nanti John itu bakal ditambah berapa tahun, adiknya ditambah berapa tahun, harusnya sama penambahannya. Dan ketemulah itu umur adiknya setengahnya dari umur John. Oke, kalau misalnya bingung, putar lagi videonya, ulangin lagi. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 7. Nah, di sini mana dari kelima kata-kata ini yang paling melengkapi kalimat tersebut? Pertama-tama kita lihat dulu yang pertama. Jika kakak laki-laki itu adalah kakak perempuan, di sini kakaknya tetap sama, jadi kakak tetap menjadi kakak, laki-laki menjadi perempuan. Maka keponakan perempuan harusnya keponakan tetap menjadi keponakan. Terus perempuannya harusnya akan menjadi laki-laki. Karena apa? Karena di sini dari laki-laki menjadi perempuan. Maka kalau di sini perempuan harus menjadi laki-laki biar sifatnya biar sifatnya sama. Maka keponakan perempuan jadi keponakan laki-laki. Maka jawabannya tepat adalah yang E. Oke, kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 8. Nah, 8 kalau kita lihat teman-teman, di sini ada huruf, ini baca dulu ya. Mana dari kelima ini yang paling tidak mirip dengan 4 yang lainnya? Di sini kita bisa lihat ada huruf A, Z, F, N, dan E. Nah, yang beda yang mana teman-teman? Kita bisa lihat di sini teman-teman. Kalau saya perhatikan di sini itu A itu terdiri dari 3 garis. 1, 2, 3. Z juga 3 garis, 1, 2, 3. F juga 3 garis, 1, 2, 3. N juga 3. Sedangkan E itu 1, 2, 3, 4. Maka E itu membutuhkan 4 garis. E sama dengan 4 garis. Yang lain hanya 3. Maka yang berbeda dengan lainnya adalah yang E. Gampang banget kan? Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 9. Ini mirip-mirip dengan tadi soal nomor 7. Kita perhatikan dulu kalimat yang pertama. Jika susu itu gelas, maka surat itu apa? Nah, kita cari tahu dulu hubungan susu dan gelas. Susu dan gelas, kalau saya baca ya, jadinya gini teman-teman. Gelas itu titik susu adalah tempat untuk susu, kayak gitu. Maka di sini surat titik-titik itunya ganti titik ya, berarti di sini suratnya jadi di belakang karena susu tadi yang di awal saya tulis di belakang, maka sekarang suratnya di sini. Surat di sini tempat untuk gitu. Nah, pertanyaannya, tempat untuk surat itu apa teman-teman? Apakah stempel? Stempel bukan untuk tempat ya, tapi untuk ngasih tanda. Ballpoint untuk menulis. Amplop buat tempat untuk surat. Bisa jadi buku bukan, kiriman bukan. Maka yang paling tepat di antara kelima ini adalah yang C. Karena amplop bisa digunakan menjadi tempat untuk surat. Amplop kayak gitu ya, adalah tempat untuk surat. Jadi gitu cara mengerjakannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 10. Di sini nomor 10 mana yang paling tidak mirip, lagi-lagi yang tidak mirip dari 4 lainnya. Nah, kita bisa analisa satu-satu gini teman-teman. Kita lihat dulu kelima gambarnya, kemudian kita analisa satu persatu gambar. Kalau di A ini ada lingkaran dan persegi. Yang B ada segitiga dan lingkaran. Yang C ada persegi di dalamnya dan segitiga di luar. Kemudian yang D ada segitiga di dalam dan persegi di luarnya. Sedangkan yang E itu ada lingkaran di luar dan lingkaran di luarnya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini A, B, C dan D itu adalah gabungan dari dua bangun datar yang berbeda. Dua bangun datar yang berbeda gitu. Sedangkan yang E itu satu jenis bangun datar. Maka jawaban yang paling tepat yang berbeda dengan lainnya adalah yang E. Karena E hanya terdiri dari satu jenis bangun datar.
Gampang banget kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 11. Nah, di sini kita baca dulu mana dari 5 kata ini yang paling melengkapi kalimat tersebut. Jika hidup adalah pudih, maka 5232 adalah, kita analisa dulu dari ini, hidup dan pudih. Kalau saya lihat ya, hidup HIDUP kayak gitu. Sama dengan ditulisnya dari belakang, pudih itu dari 1 2 3 4 5. Maka urutannya adalah ini 1 dulu P, kemudian U, D, I, H. Maka kalau 5 2 3 2 sama dengan apa? Kita terus dari belakang ke depan. Jadi 2 3 2 5. 2 3 2 5 itu yang tepat adalah yang C. Maka jawaban untuk nomor 11 adalah yang C. Bisa dipahamin? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 12. Nah, teman-teman, tolong diperhatiin nomor 12 ini karena ini agak sedikit bukan susah sebenarnya, agak butuh penalaran sedikit. Jadi di sini kita lihat dulu, jika beberapa semauk adalah tors gitu. Nah, saya ibaratkan seandainya semauk itu misalkan anggotanya ada A, B, dan C. Nah, kemudian tors gitu. Nah, di sini kan beberapa semauk ya, Jadi beberapa anggota A, B, C ini merupakan anggota dari tors. Saya anggap yang anggota itu adalah A dan B. C itu enggak. Nah, berarti misalkan A, B dan ada anggota lain, misalkan D dan E. Nah, kita lanjut ke kalimat kedua. Beberapa tors adalah trains gitu. Nah, trains gitu. Trace-nya apa aja? Trace-nya karena beberapa tors bisa aja di sini juga A, B, atau dan D. Gitu. Contohnya itu ya. Atau misalkan di sini juga bisa aja seandainya cuma A dan D. Kemudian ada anggota lain yaitu H, I misalnya gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini pernyataannya. Maka beberapa semauk pasti trains. Nah, ini beberapa semauk pasti trains. Padahal kalau kita lihat di sini, yang semauk tapi trains itu hanya yang A. A itu ada di semauk, ada di tors, ada di trains. Tapi yang B itu hanya di semauk dan trains tanpa ada di trains gitu ya. Hanya ada di semauk dan tors, nggak ada di trains. Jadi kalimat beberapa semauk pasti trains itu adalah salah karena belum tentu. Jadi bisa aja emang iya B-nya ada di sini, tapi bisa aja dia enggak gitu. Kalau tidak ada berarti dia salah kalimatnya. Maka kalimat pasti itu menjadi salah. Itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 13. Mana dari kelima ini yang paling tidak mirip dengan 4 lainnya? Nah, ini tak sama persis kayak tadi. Yuk kita lihat dulu di sini. Di sini ada di tengahnya itu ini ada persegi. Kemudian di samping-sampingnya ada persegi juga. Jadi di sini satu jenis persegi yang sama. Kemudian di sini ini juga segitiga semua, sama semua. Ini persegi semua, sama semua. Di sini ada lingkaran, sama semua. Di sini ada segitiga semua ya, atau persegi semua ini, kurang jelas. Tapi intinya di sini sama semua, teman-teman. Nah, sekarang kalau ini semuanya sama, maka kita analisa dari ciri-ciri yang lain. Kita hapus dulu. Kita lihat dari yang lain. Nah, kalau saya perhatikan di sini pusatnya itu dia tidak arsir. Terus yang sampingnya itu arsir semua, arsir. Nah, kalau yang B, yang tengah justru arsir, yang lainnya tidak arsir. Nah, di sini yang C, yang tengahnya arsir, yang samping-sampingnya tidak gitu. Nah, kalau yang D itu semuanya ini nggak diarsir, tidak arsir. Nah, kalau yang E, yang tengahnya tidak arsir, yang sampingnya arsir. Nah, kalau kita lihat dari sifat ini, maka yang D itu merupakan jawaban yang paling tidak mirip dengan lainnya. Karena apa? Karena keempat bangun datar ini merupakan tidak arsir semuanya. Padahal harusnya kalau tengahnya arsir, maka sampingnya tidak arsir. Kalau tengahnya tidak arsir, maka sampingnya harus diarsir. Bisa dipahami ya?
Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 14. Mana dari kelima kata ini yang paling melengkapi kalimat tersebut? Oke, jadi di sini kita lihat dulu kalimat jika pohon itu tanah, maka cerbong asap adalah apa? Nah, kita lihat dulu dari hubungan antara pohon dan tanah. Pohon dan tanah itu hubungannya kayak gimana, teman-teman? Kalau saya di sini lihat adalah tanah itu merupakan atau pohon itu berada di tanah atau hidup di tanah atau berasal dari tanah itu ya. Hidup juga bisa. Hidup di tanah. Hidup itu maksudnya dia ditanamnya di tanah itu ya, teman-teman. Nah, sedangkan di sini cerobong asap titik-titik bukan titik-titik. Ya titik-titik terus titik-titik gitu. Seandainya kita gunakan berada di, maka cerobong asap berada di apa? Apakah berada di asap? Tidak. Berada di batu bata? Tidak juga. Berada di langit? Asapnya iya ada di langit, tapi cerobong asapnya kan nggak di langit ya. Berarti ini juga kemungkinan salah. Kemudian yang rumah, cerobong asap berada di rumah. Ini masih bisa gitu. Maksudnya cerobong asap itu kan berasalnya nempel dari rumah, tapi asapnya nanti akan berterbangan di luar rumah gitu. Nah, kalau kita misalnya gunakan, kan nggak mungkin ya cerobong asap tapi pakai hidup, nggak mungkin. Berarti antara yang kedua, berasal dari. Apakah cerobong asap berasal dari asap? Tidak, namanya cerobong asap ya. Itu menghasilkan, bukan berasal. Berasal dari batu bata. Harusnya enggak sih, kalau batu batanya dibakar mungkin bisa, tapi yang menghasilkan asap bukan batu batanya tapi bahan bakarnya. Kemudian berasal dari langit itu juga salah, berasal dari garasi juga salah, maka yang paling tepat adalah yang E, berada di rumah. Itu ya, bisa dipahamin? Kita lanjut ke contoh soal nomor 15. Nah, di sini 15 kita lihat di sini saya ubah warnanya ya, gitu. Mana dari angka-angka ini yang tidak masuk ke dalam urutan di bawah ini? Jadi di sini ada A9, B7, C8, D6, 7, 5, 6 dan 3. Kita analisa dulu. Kalau misalkan dari 9 ke 7 itu bisa didapat dengan apa? Bisa dapat dengan dikurangin 2. Kemudian 7 ke 8 itu bisa didapat dengan ditambah 1. 8 ke 6 itu bisa dengan dikurangin 2. 6 ke 7 bisa ditambah 1. Nah, jadi kita udah dapat pola nih, teman-teman. Dikurangin 2 ditambah 1, dikurangin 2 ditambah 1. Maka setelahnya harusnya dikurangin 2. Di sini dikurangin 2. Benar ya? Kemudian ini ditambah 1. Ditambah 1 benar, 5 ditambah 1 6. Kemudian 6 harusnya ini dikurangin 2. Nah, kalau dikurangin 2 ternyata hasilnya harusnya 4. Maka 3 ini salah, teman-teman. Harusnya 3 ini adalah angka 4. Maka yang tidak sesuai adalah yang H. Oke, bisa dipahamin? Nah, sekian dulu ya, teman-teman. Nanti untuk soal nomor 16 dan seterusnya akan saya bahas di video kedua. Jadi kalian silahkan ditunggu videonya. Jangan lupa tonton, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.